bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Nah, gede nih dah nih. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Kesuksesan ada pada kamu, Naruto. Kesuksesan ada pada orang yang beriman. Karena dengan beriman, hati kita akan jadi tentram. What the hell? Oh my God, no way, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Isabella Putri, Prodi PAI kelas 1D, akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Syafawi di Persia. Sejarah berdirinya dinasti Syafawi di Persia merupakan salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh di Persia. Dinasti ini didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501 setelah berhasil merebut kota Tabriz dan memproklamirkan dirinya sebagai Raja Persia. Syafawi berasal dari tarekat Sufi yang berdiri di Ardabil, di wilayah Azerbaijan. Shah Ismail I tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Ia memaksa rakyat Persia untuk beralih dari mazhab Sunni menjadi mazhab Syiah sebagai bentuk identitas politik yang berbeda dari tetangga Sunni Ottoman. Kebangkitan dinasti Syafawi tidak terlepas dari kondisi politik yang saat itu sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Sebelum dinasti Syafawi muncul, Persia berada dalam kekacauan akibat keruntuhan dinasti Timuriyah dan terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang saling bersaing satu sama lain. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mendukung kebangkitan Syafawi, terutama persaingan dengan Kekaisaran Ottoman di barat dan Kekaisaran Uzbek di timur. Meskipun dinasti Syafawi mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran penting seperti di Chaldiran, mereka tetap berhasil mempertahankan kontrol atas wilayah Persia dan terus berkembang sebagai kekuatan politik utama di kawasan tersebut. Pendirian dinasti Syafawi menandai titik balik penting dalam sejarah Islam Persia. Mereka berhasil menciptakan identitas nasional yang kuat berbasis pada mazhab Syiah. Dan pengaruh ini dapat dirasakan hingga era modern, di mana Iran saat ini tetap menjadi pusat utama bagi penganut Syiah di dunia Islam. Yang kedua yaitu pengaruh dinasti Syafawi terhadap perkembangan Islam Syiah di Persia. Dinasti Syafawi memainkan peran yang sangat besar dalam transformasi Persia menjadi pusat utama Islam Syiah, terutama Syiah Imamiyah, Syiah 12 Imam. Sebelum masa Syafawi, mayoritas wilayah Persia merupakan penganut Islam Sunni. Namun ketika Shah Ismail I berkuasa pada awal abad ke-16, ia segera menetapkan Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara. Penyebaran Syiah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui pendidikan dan pengajaran agama. Dinasti Syafawi mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah-madrasah, di mana ajaran Syiah diajarkan dan dipromosikan. Di bawah pemerintahan Shah Abbas I, pengaruh Syiah semakin mengakar dengan didirikannya berbagai infrastruktur keagamaan seperti masjid-masjid, Husainiyah, tempat peringatan Hari Asyura, dan tempat suci lainnya.
Selain itu, dinasti Syafawi juga menerapkan kebijakan yang mendorong perubahan sosial besar-besaran di Persia, di mana banyak orang dipaksa untuk berpindah ke mazhab Syiah. Bagi yang menolak, ancaman hukuman berat sering kali diterapkan. Pengaruh dinasti Syafawi terhadap perkembangan Syiah di Persia sangat mendalam, hingga Iran tetap menjadi pusat utama Syiah di dunia, dan warisan dari dinasti Syafawi masih sangat terasa. Yang ketiga yaitu kondisi politik, sosial, dan budaya di Persia pada masa dinasti Syafawi. Yang pertama itu secara politik. Dinasti Syafawi memperkuat kekuasaan mereka dengan mendirikan sistem pemerintahan yang terorganisir di bawah kepemimpinan Syah Ismail I dan penerusnya. Sa'abbas I, dinasti Syafawi juga membangun struktur administrasi yang kuat, memanfaatkan birokrasi untuk menguasai wilayah-wilayah yang luas di bawah kekuasaan mereka. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Dinasti Syafawi menciptakan identitas sosial yang kuat di kalangan masyarakat Persia dengan cara mengadopsi Syiah Imamiyah sebagai agama resmi. Selain itu, para ulama Syiah mendapatkan posisi penting dalam masyarakat dan seringkali terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketiga yaitu budaya. Kondisi budaya pada masa dinasti Syafawi juga mengalami perkembangan yang pesat. Kebangkitan seni dan arsitektur dapat dilihat dari banyaknya bangunan bersejarah yang dibangun di Isfahan, seperti masjid dan jembatan Siosepol. Kebudayaan Islam yang berkembang di bawah dinasti Syafawi juga meliputi pengembangan pemikiran intelektual. Yang terakhir yaitu kontribusi dinasti Syafawi terhadap perkembangan peradaban Islam di Persia. Dinasti Syafawi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam di Persia dalam berbagai aspek, termasuk keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Salah satu kontribusi terpenting adalah penguatan identitas Syiah di Persia. Dalam bidang seni dan arsitektur, dinasti Syafawi dikenal sebagai era kebangkitan budaya Persia di bawah pemerintahan Syah Abbas I. Banyak proyek arsitektur monumental yang dibangun, termasuk tadi yang saya sudah jelaskan di awal, seperti masjid, istana, dan taman yang indah. Salah satu contohnya adalah Masjid Shah di Isfahan. Yang merupakan simbol keagungan arsitektur Islam dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Tak hanya itu, kehadiran pelukis, penulis, dan sastrawan pada masa dinasti Syafawi juga menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam bidang sastra dan seni, sastra Persia mengalami kebangkitan dengan banyak penyair seperti Sa'adi dan Hafez yang diakui secara luas. Dinasti Syafawi juga berkontribusi dalam meningkatkan hubungan internasional Persia, terutama dengan negara-negara Eropa dan Asia. Hubungan ini tidak hanya membawa manfaat politik, tetapi juga pertukaran budaya yang memperkaya peradaban Islam di Persia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later.